Sahabat Kompas, dalam ajang pilkada serentak bulan November mendatang, karir politik Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023 lalu, tengah dipertaruhkan. Pasalnya, warga Jawa Barat masih merindukan kepemimpinannya berlanjut pada periode kedua jabatan gubernur. Namun di sisi lain, peluang peningkatan karir kepemimpinan sebagai gubernur Jakarta misalnya juga terbuka. Lantas pertanyaannya, kemana Ridwan Kamil melangkah? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya, Bestian Nenggolan dalam Bongkar Data. Bagi Ridwan Kamil, atau biasa disapa Kang Emil, Jawa Barat adalah benteng kekuatannya. Semenjak merintis karir politik sebagai wali kota Bandung dan berlanjut menjadi gubernur Jawa Barat, ia kerap didukung mayoritas warganya. Hasil survei terbaru Litbang Kompas di Jawa Barat yang diselenggarakan Juni 2024 lalu mengungkapkan kinerja kepemimpinan Kang Emil dinilai paling positif oleh mayoritas warganya. Lebih dari 3/4 bagian responden survei menilai kinerja kepemimpinan Ridwan Kamil relatif lebih baik dari kinerja kepemimpinan gubernur-gubernur Jawa Barat sebelumnya. Selain dinilai lebih baik, warga Jawa Barat tampaknya masih merindukan kehadiran Ridwan Kamil sebagai pemimpin mereka. Berdasarkan hasil survei, jika pemilu Jawa Barat dilakukan saat ini, maka hampir separuh bagian masyarakat atau sekitar 48% pasti memilih Ridwan Kamil. Proporsi yang tidak kurang besar, sekitar 41,8% menyatakan akan mempertimbangkan Kang Emil. Dan menariknya, tidak sampai 1/10 bagian atau hanya 6,2% warga saja yang menyatakan tidak akan memilih Ridwan Kamil. Sedemikian tingginya pendukung loyal Ridwan Kamil di Jawa Barat membuat sosoknya tidak tergoyahkan oleh siapapun pesaing politiknya di provinsi ini. Pesaing terdekatnya, Deddy Mulyadi misalnya, masih terpaut jauh. Sahabat Kompas, kendati kepemimpinan Jawa Barat sudah dalam kendali politik Ridwan Kamil, tantangan baru sebagai calon gubernur Jakarta menanti. Jelang pilkada serentak November mendatang, warga Jakarta dihadapkan pada bayangan kekuatan dua sosok mantan gubernur sebelumnya. Harus diakui, tampilnya sosok Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai gubernur Jakarta terbilang dominan. Kinerja kedua gubernur ini sekalipun kadang berseberangan langkah, namun sama-sama dinilai relatif baik oleh warga Jakarta. Tidak heran jika Anies maupun Ahok hingga kini mampu membangun loyalitas yang kokoh dari para pendukungnya di Jakarta. Survei menunjukkan apabila pemilu dilakukan saat ini di Jakarta, Anies maupun Ahok menguasai dukungan yang relatif besar di Jakarta. Hanya saja, pada sisi yang lain, baik Anies maupun Ahok punya resistensi yang juga sama-sama besar di Jakarta. Resistensi politik yang membelah warga Jakarta inilah menjadi celah peluang bagi siapapun sosok-sosok calon gubernur lain untuk bertarung di Jakarta. Dari sekian banyak calon gubernur Jakarta yang dirujuk publik, sosok Ridwan Kamil menjadi salah satu yang terbilang paling kompetitif untuk mengisi celah peluang di balik dominasi Anies dan Ahok. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, nama Ridwan Kamil sudah cukup dikenal warga Jakarta. Tidak kurang 41,5% mengaku tahu banyak sosok Kang Emil. Separuh bagian warga lainnya mengaku sekedar mengenal saja. Menariknya,
Dari sisi preferensi ataupun kesukaan publik, mayoritas warga atau 88,5% menyukai Ridwan Kamil. Survei juga menunjukkan Ridwan Kamil masih berpeluang besar dipilih sebagai gubernur Jakarta. Saat ini elektabilitasnya memang di bawah Anies maupun Ahok. Apabila pemilu dilakukan saat ini, Anies bakal dipilih 29,8% responden, sementara Ahok 20%. Ridwan Kamil tercatat hanya 8,5%. Akan tetapi, dari sisi penolakan atau resistensi publik, sosok Ridwan Kamil relatif paling kecil ketimbang Anies dan Ahok. Sahabat Kompas, dukungan pemilih Ridwan Kamil yang terbilang potensial mampu mengantarkan karir kepemimpinan politik Ridwan Kamil pada panggung politik yang lebih besar lagi. Namun, tarikan untuk kembali menjabat gubernur di tanah kelahirannya Jawa Barat pun lebih menjaminkan kemenangannya. Tampaknya, inilah pekerjaan rumah terbesar Ridwan Kamil dalam memilih langkahnya. Sampai jumpa pada edisi Bongkar Data berikutnya.